Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melaksanakan pembelajaran dengan cara daring, karena di minggu ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang bersamaan ada kegiatan tes PNS, kemudian ada olimpiade atau kompetisi sains, dan juga ada kegiatan yang lain. Semoga kalian tetap selalu sehat. Baik, untuk PKWU di kelas 11 kita akan lanjut dengan materi yaitu rekayasa peralatan, yaitu pada sistem teknik. Nah, di dalam PKWU itu ada 4 bab utama. Yang pertama ada kerajinan, yang kedua rekayasa, kemudian yang ketiga ada budidaya, dan 4 ada pengolahan. Nah, kita akan masuk pada rekayasa peralatan sistem teknik pada bagian 1. Yang pertama adalah produk dan manfaat serta perencanaan usaha rekayasa peralatan sistem teknik. Yang pertama adalah pengertian sistem teknik. Nah, pengertian sistem itu diambil dari bahasa Latin yang artinya sistema, dan bahasa Yunani adalah systema, yang berarti yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah dinamakan dengan sistem. Nah, sedangkan teknologi atau teknik, nah itu adalah keseluruhan sarana menyediakan satu barang dalam rangka yaitu untuk kenyamanan hidup bermanusia. Jadi untuk kenyamanan hidup manusia, atau dalam rangka teknologi itu untuk mempermudah aktivitas manusia secara umum. Nah, sedangkan di dalam sistem itu ada terbagi lagi, ada yang dinamakan dengan inti sistem dan ada lingkungan sistem. Nah, lingkungan sistem itu meliputi yaitu elemen-elemen sebagai tempat berkembangnya suatu sistem. Ya, karena dinamakan tadi lingkungan sistem, maka itu sebagai tempat perkembangan elemen-elemen pada suatu sistem, seperti itu. Nah, kemudian lingkungan sistem itu memiliki 3 sumber daya, yaitu ada informasi, ada energi, kemudian ada materi. Nah, itu adalah lingkungan sistem. Jadi ada 3, yaitu kembali ada yang dinamakan informasi, energi, dan materi. Sedangkan inti sistem memiliki pengaruh yang kuat terhadap sistem yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Sistem ini merupakan perancangan pengembangan suatu sistem yang lebih baik. Nah, ini dengan sistem teknik yaitu merupakan perancangan pengembangan suatu sistem yang lebih baik melalui suatu mekanisme atau sistem pada manusia dengan mesin. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling ini yang terpenting berinteraksi, bersinergi, dan kolaborasi. Jadi sistem teknik ini mengembangkan beberapa suatu sistem, ada mesin, listrik, kemudian fluida, biasanya seperti itu, mengembangkan suatu alat yang lebih canggih. Jadi dia tidak bisa hanya satu komponen, tapi digabungan dari beberapa komponen untuk menghasilkan suatu produk, seperti itu. Berikutnya adalah kita akan masuk alat pengurai serat serabut kelapa. Nah, ini kita akan masuk dari sini. Ini yang disebut dengan serabut kelapa. Tentu kalian sudah pernah lihat. Ini ada dinamakan dengan serabut kelapa. Nah, ini adalah alat pengurai serabut kelapa. Ini adalah mesinnya. Nah, ini namanya agrowindu. Nah, nanti ini adalah untuk pengurainya.
Nah, ini bagian merek lain, ini beda merek aja, tapi fungsi dan perannya adalah sama. Nah, di sini juga memerankan dari ahli bengkel, tukang las, terus ahli mesin. Inilah dinamakan dengan kolaborasi. Nah, ini juga. Nah, ini bentuk serabutnya, hasilnya yang di bawah itu. Ini hasil dari penguraian serabut kelapa. Nah, ini hasil penguraiannya serabut kelapanya. Tadi awalnya utuh jadi seperti ini. Jadi kalau kita pakai manual tangan maka ini sangatlah lama. Nah, kemudian ini adalah berkaitan dengan di bidang perajang porang. Nah, ini alat perajang porang. Jadi ini masih pengembangan teknik juga. Kemudian ini juga masih alat pemotong porang atau perajang porang atau ubi porang, sekarang lagi tren di mana-mana. Nah, ini alat pengering hasil pertanian. Kalau tadi adalah alat pengurai serabut kelapa, maka kemudian ada perajang umbi porang, maka kita akan masuk alat pengering hasil pertanian. Di sini ini ada beberapa macam. Nah, ini di suatu gudang. Kemudian di sini bisa menggunakan oven. Ini juga bisa sejenis oven nanti. Ini alatnya dikumpulin di sini nih. Hasil pertaniannya dalam bentuk rak-rak. Kemudian di sini ada oven dalam rangka untuk pengeringan. Seperti itu. Ini juga sejenis blower juga untuk pengering seperti itu. Oke. Ini juga dalam bentuk perumahan yang lebih canggih. Nah, ini pakai panel kontrol menggunakan aki, panel surya, kipas. Ini sistem semua dalam rangka untuk pengeringan. Nah, ini juga yang model seperti model lama, jadi di halaman ditutup. Kalau lagi kepengen ditutup, tapi kalau hujan atau apa untuk melindungi tidak kena hujan, tapi untuk saat jemur maka itu terpal dibuka seperti itu. Nah, kemudian bentuknya persegi dan di dalamnya berisi rak-rak, digunakan tempat bahan yang akan dikembangkan. Nah, ini modelnya seperti ini kurang lebih. Kemudian cocok untuk bahan yang berbentuk padat atau butiran. Kemudian sering digunakan untuk produk yang jumlahnya tidak terlalu besar. Waktu pengeringan umumnya 1-5 jam. Ya, yang dimaksud ini di dalam buku LKS pengeringan bentuknya persegi, kemudian dibuat rak-rak. Inilah dia yang ada dalam LKS. Alat pencetak briket. Nah, briket itu biasa kalau kalian mau bakar ayam, bakar jagung, kan biasanya ada menggunakan arang. Kemudian ada lagi dalam bentuk briket. Nah, briket itu bahannya adalah batu bara. Ini alat pencetaknya nih. Nah, ini ada dua dengan metode kurang lebih beda, tapi maksud dan tujuannya adalah sama. Ini yaitu membuat briket, biasanya dalam bentuk persegi, ada yang bentuk bulat. Jadi ini kalau di warung biasanya untuk mereka yang lagi mau bakar-bakar, biasa bakar ayam menggunakan briket seperti itu. Ini contoh mesinnya. Ini adalah untuk mencetak briketnya, membuat bentuk briketnya. Oke, kemudian berikutnya adalah alat pengambilan zat warna alam indigo. Nah, ini adalah tanaman yang bisa digunakan diambil zat warnanya seperti itu. Nah, ini adalah alat untuk zat berwarna alam indigo. Ini seperangkat alatnya dalam bentuk mencampur warna seperti itu. Nanti ada beberapa campuran yang harus disiapkan seperti kapur dan lainnya, yaitu dengan melakukan pada cairan hasil rendaman daun dan tanaman indigo lepera. Nah, ini ada salah satu sirkulasi air menggunakan
pompa memungkinkan terjadinya proses aerasi. Nah, ini adalah menggunakan daun indigo vera. Ini yang kita gunakan untuk membuat warna. Tapi kalau kalian biasa orang mau masak nasi itu kan menggunakan alami juga gitu. Nah, jadi warna kuning apa itu ya, seperti itu. Alat perajang sampah organik. Nah, ini dalam rangka akan menghancurkan, jadi sampah-sampah organik itu contohnya yaitu dari daun-daunan, kemudian rumput yang kira-kira masih bisa dihancurkan, dicacah dengan suatu alat perajang. Nah, alat perajang ini sendiri juga menggunakan suatu sistem teknik, yaitu suatu kumpulan beberapa komponen bersama berkolaborasi bekerja mencapai suatu tujuan. Nih, jadi di situ ada peralatan-peralatan pendukungnya untuk mencacahnya, ada mesinnya itu, kemudian ada genset itu termasuk. Nah, dari genset juga itu ada proses dari listrik menggerakkan untuk dinamo menghasilkan energi mekanik untuk menggerakkan perajangnya. Inilah maka menjadi yang dimaksud dengan beberapa komponen yang bersatu berkolaborasi mencapai suatu tujuan. Nah, ini alat ini juga dijual di Lazada juga dengan harga kurang lebih 12,5 juta seperti itu. Nah, berikutnya adalah manfaat produk rekayasa peralatan sistem teknik. Yang pertama adalah manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya, pemecahan masalahnya, dan penambahan hasil produksi. Jadi sistem teknik ini dalam rangka berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya ini ya masyarakat sudah sejahtera supaya semakin sejahtera. Yang belum sejahtera menjadi sejahtera dengan memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan hidup sehari-hari seperti itu, kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan untuk masa depan keluarganya. Pemecahan masalahnya, contoh kalau perajang sampah organik itu menyelesaikan masalah berkaitan dengan sampah sehingga sampah tidak berserakan, bisa diubah. Kemudian juga membantu dalam rangka pekerja. Jadi kalau dengan sistem teknik ini sudah energinya bukan energi murni dari manusia tetapi menggunakan mesin, sehingga hasilnya biasanya lebih maksimal dibandingkan dengan cara manual. Kemudian penambahan hasil produksi ini udah pasti. Jadi kalau kita mencacah atau merajang daun kalau manual maka kan dapatnya sedikit, maka dengan mesin sistem teknik maka akan menghasilkan banyak, bahkan berlipat-lipat. Contohnya memipil jagung. Memipil jagung kalau pakai tangan paling 1 hari dapat umpama 20 kilo. Tapi kalau sudah pakai sistem teknik maka bukan lagi kilo, berapa ton, bertonton juga, banyak sekali. Seperti itu. Ini penambahan hasil produksi. Relatif mudah dipahami mekanismenya, kemudian mudah dipelihara. Yang dimaksud dengan dipahami, jadi relatif mudah dipahami mekanisme itu sistem penggunaannya, sistem servisnya. Jadi kalau terjadi rusak maka tidak harus manggil ahli IT yang dari jauh, cukup di daerah sekitar dia sudah tahu cara memperbaikannya gitu. Kemudian cara mengoperasikannya, mekanisme itu. Kemudian mudah dipelihara, jadi dalam pemeliharaan hari-hari tidak terlalu sulit, tidak menggunakan teknologi yang sangat canggih, tapi cukup sederhana dan bermanfaat, mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah digunakannya bagi siapapun tanpa harus memikirkan pendidikan apapun. Banyak orang asal diajarin sebentar bisa menggunakan, seperti itu. Kemudian memacu kreativitas dan inovatif seperti itu. Kemudian perubahannya untuk terus berkarya. Nah, perubahannya berkarya mencapai yang lebih optimal.
Nah, ini artinya apa? Memacu. Jadi memotivasi untuk orang berkreativitas dan inovasi, mengubah dari yang sudah ada semakin baik, semakin bagus, semakin efektif, seperti itu. Kemudian terus berkarya mencapai yang benar-benar sampai yang sempurna. Jadi akan memacu bagaimana orang itu berpikir ada masalah apa, maka perlu bisa tidak diselesaikan dengan sistem teknik, dengan mesin yang sederhana seperti itu. Kemudian terciptanya lapangan pekerjaan untuk mewujudkan karya inovasi. Nah, dengan adanya orang banyak membuat suatu produk yang sifatnya menggunakan sistem teknik, maka akan mewujudkan lapangan kerja. Jadi akan menciptakan lapangan kerja. Setelah tercipta lapangan kerja, maka akan mewujudkan suatu karya inovasi, karena mereka selalu berpikir bagaimana lebih sempurnanya, bagaimana lebih baiknya. Itulah akan muncul inovasi. Barang yang sudah ada, teknologi yang ada dikembangkan lagi semakin lebih baik dan lebih sempurna. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Kemudian untuk tugas berkaitan ini, silakan sebutkan kelemahan dan kelebihan dari antara suatu sistem alat yang masih manual di masyarakat dengan sistem penggunaan sistem teknik. Silakan catat kelebihan dan kelemahannya, kemudian sebutkan secara spesifik alatnya apa yang Anda sebutkan itu. Nah, terutama untuk alat apa? Apakah untuk perontok padi, perontok jagung, penggilingan padi, atau yang lain? Silahkan sebutkan. Bagaimana dibandingin dengan contohnya untuk memipil jagung. Ada orang dengan cara tangan melepas pipil jagungnya itu, tapi juga ada yang menggunakan sistem teknik. Nah, itu apa kelebihan dan kekurangannya di antara keduanya itu? Oke, semoga bisa dipahami. Silahkan nanti jawabannya dikirim ke GC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.